tahu pas di mana timur yang dimaksud tersebut. Sebagian berpendapat bahwa timur merujuk pada Persia atau Irak. Sebagian lagi mengatakan timur yang dimaksud adalah India. Bahkan ada pula yang berpendapat bahwa timur bisa juga dari Tiongkok. Tetapi yang pasti jarak tempat itu tidaklah dekat. Sedikitnya adalah 2100 km yang harus mereka tempuh untuk sampai di Yerusalem. Mengetahui jarak yang jauh tersebut, bisakah Bapak Ibu membayangkan seberapa lama para orang Majus berjalan? Rintangan apa saja yang harus mereka lalui? Terbesitkah dalam pikiran Bapak Ibu Saudara mengapa mereka sangat terobsesi ingin menyembah Tuhan Yesus di Yerusalem? Sesuatu terjadi, suatu perjumpaan yang tidak biasa, sesuatu yang mendorong hati mereka untuk mengambil segala resiko untuk dapat menyembah Yesus. Hai orang yang bijak, pergilah ke arah Yerusalem. Akan kau temui Raja baru lahir yang telah menderita semua umat manusia. Sebuah bintang akan menjadi petunjuk arahmu, dan jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Hah? Raja semua umat manusia? Yerusalem? Setelah mimpi tersebut, isi kepala Raja Persia menjadi penuh. Berangkat ke Yerusalem hanya karena mimpi, itu bukanlah alasan yang cukup masuk akal bagi seorang Majus. Ia memikirkan segala kemungkinan dan bahaya yang bisa terjadi. Bagaimana aku mengatakan pada diriku? Bagaimana aku mengajak ajudan dan cintaku pada sesuatu yang tidak pasti? Bisa jangan terkuasa lagi aku. Selang beberapa waktu, Persia meminta para sahabatnya untuk bertemu. Sahabatnya tidak lain merupakan sesama orang Majus, yakni Raja India dan Raja Tiongkok. Paman sahabat-sahabatku, Tiongkok dan India, dengarkanlah ceritaku. Aku bermimpi, seorang malaikat datang kepadaku, dan dia menyuruh aku ke Yerusalem, menyembah seorang yang baru lahir, Raja seluruh umat manusia. Kedua sahabatnya terlihat sangat heran dan saling menatap. Mereka sangat terkejut dan bingung mendengar cerita Persia. Hingga Tiongkok dan India berkata secara bersamaan, Bro, aku mendapat yang sama. Tidak mungkin. Sungguh, setiap kata kebaikan yang kau katakan tadi persis seperti yang ada di mimpiku. Ini emang gila, tapi aku sungguh mimpi kan kejadiannya sama dan tidak ada perbedaan sedikit pun kok. Jika yang adalah perintah dari Tuhan, bersalah. Baiklah, kita berangkat ke Yerusalem menurut itu. Tapi kan jaraknya ke Yerusalem 2100 kilo. Betul, butuh 30 hari kita berjalan. Begitupun tidak ada satupun dari kita yang pernah ke Yerusalem. Ini terlalu berbahaya. Tapi Tuhan berkata kepada kita. Dia mengatakan akan membimbing kita dengan sebuah bintang. Oh, emang bener. Tapi ya coba bayangin apa kata mimpi kita kalau kita akan bergabung pergi ke sana. Belum lagi ngajak ajudan dan staf kita, bro. Mana mungkin mereka ngerti soal mimpi kayak gini ya? Sudahlah, sekarang Tuhan sudah berfirman dan akan ada alasan kita untuk tidak melakukannya. Marilah kita pergi. Percaya Tuhan akan menyertai kita. Memang benar yang kau katakan. Marilah kita bersiap. Kita akan berangkat dalam 3 hari lagi. Oke, tapi aku ngomong sama yang ikut dulu. Oke, ini berangkat dulu. sepulang itu Raja Tiongkok harus meyakinkan istrinya
tahu juga sih. Cuma disuruh bayarin salahnya. Caranya, sayang. Emang ini enggak perjalanan masuk akal, tapi ya percayalah. Aku mesti berangkat ke sana. Ini tuh perintah dari Tuhan semesta alam, Ma. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Kau harus kembali dengan selamat. Yowes Riko, Tuhan menyertai kita selalu. Di sisi lain, Raja India juga sedang melakukan koordinasi dengan ajudannya untuk persiapan keberangkatan. Syahrul, Umar, depan. Segera lakukan persiapan. Kita akan berangkat ke Yerusalem. Tidak ada tanya-tanya. Lakukan aja persiapan. Bawa juga mas, banyak dan boleh ya. Boleh ya bos. Sudah, siapkan aja. 3 hari lagi kita berangkat ya. Setelah India keluar, pelan-pelan staf berbicara satu sama lain. Yerusalem ngapain nih? Kamu tahu, kalian benar-benar pasti saya. Terus jauh lagi ya. Harus bawa kesenian berat-berat. Betul, bagus mana enak, tinggal lewat aja. Lah, yang bawa barang-barang kan kita. Mas, kamu baringan bro. Kita kebagian mas, seneng-seneng aja gua. Masalahnya, gak dikasih tahu juga lagi. Kita buat apa dan ngapain, misalnya kan. Emang gak jelas sih. Tapi kita mengikuti Tuhan juga. Itu deh bro. Kita nggak pernah tahu tujuan kita ke depan apa. Kita hanya dikasih tahu tujuan jalan pertama aja deh Tuhan. Betul juga. Itu sebabnya firman Tuhan disebut perintah, bukan hati sorot. Iya, ya wis, gas aja lah. Kita siap-siap ya. Kita lakukan yang terbaik. Oke. Maka berangkatlah mereka mengikuti bintang sesuai yang difirmankan Allah. Herodes adalah satu-satunya referensi dan rujukan orang-orang Majus untuk bertanya. Di mana dia? Raja orang Yahudi yang malam itu. Kamu tadi datang. Mereka jumpa dia beserta seluruh Yerusalem. Karena mereka berpikir bahwa raja tersebut merupakan salah satu dari keluarga Herodes. Namun tidak ada mereka cari bahwa ada anak yang baru lahir dari keluarganya. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu diminta keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Semua, sini. Coba ya, kamu semua masuk ke dalam ruangan perpustakaan kita. Kamu cek itu, gulungan Nabi, kitab-kitab Taurat. Ada tidak nubuatan yang mengandung tentang hari ini? Soal ada anak yang baru lahir
Tuhan menentukan mana perjalanan mereka. Akankah sia-sia perjalanan mereka? Atau akankah mereka terus mencari jika tidak diberikan jawaban dari mereka? Atau mereka akan kembali dengan tangan dan akhirnya ahli Taurat dan imam menemukan. Di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari pertama akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Maka terdengar pengurus sorangan dari setiap orang yang ada di situ. Rombongan orang Majus melepaskan semua beban perjalanan berat mereka selama ini, penuh dengan kelegaan dan sukacita bahwa perjalanan mereka tidak sia-sia. Ada ujung yang indah saat mengikuti